Berantem. Ini adalah bagian dari meninggikan rating ya, karena di sini bukan tangisan yang meninggikan rating. Ketika kita berantem itu rating tinggi. Jijik gak lo ya jadi budak-budak rating? Gini, 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 gini. What Gue- my point ya, is, ya, 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 gue ya. tuh suka gini, Kak, warna representasi yang berbeda-beda. Ngerti Ya, nggak lo? ya, Hanya karena sudah tua, terus kita dikesampingkan, tidak boleh berkarya. ya. Terus anak-anak muda itu akan pikir kalau hidup itu hanya muda aja. Nanti begitu mereka tua, mereka depresi. Mereka bingung, nggak tahu mau melanjutkan kehidupan kayak apa. No, Beb. Sekarang lagi zamannya Gen Z. Boleh, boleh banget. Jangan lupa hidup itu nggak cuma mentok di Z, Beb. Karena kalau kita tidak memberikan asupan kepada mereka bahwa hidup itu ada yang udah tua, nanti ketika si Z ini masuk di umur 40, mereka bingung, Wet. Gue setuju sama lo. Ya Ini, sayang. iya, ini yang kemarin juga gue bahas waktu di Singapura sama teman-teman gue itu yang direktur-direktur itu. Tapi bagus pembahasannya. Gini, Bo. Ini pembahasan soal diversifikasi, soal diferensiasi, soal diversity gitu ya. Untuk teman-teman yang bekerja di agensi, Hmm, terutama agensi kreatif, hmm, dan juga teman-teman yang bekerja di brand, hmm. sadarlah bahwa kalian itu yang quote-unquote mengatur dunia. Ya, Ya, kenapa? Karena lewat kalian, kalian akan membuat iklan, stereotype, hmm. membuat konten Ya. yang tujuannya adalah menguntungkan jualan kalian. Hmm. Misalnya, lo jualan sabun. Lo bikin seolah-olah dengan mandi pakai sabun lo, Hmm. maka kulit lo akan putih bersih. Hmm. Itu lo membuat sebuah narasi bahwa kulit yang bagus adalah yang putih bersih. Hmm. So be careful. Iya. Be very careful and be very mindful. Yes. Lanjut. Harus lo amplify tuh message lo dengan sebuah strategi yang namanya orkestrasi digital. Bener nggak? Hmm. Lalu lo pilihlah KOL, influencer, selebgram, seleb TikTok yang cocok untuk mengorkestrasi pesan lo. Hmm. Lo pilih yang muda-muda lagi. Hmm. Dunia ini isinya nggak cuman orang muda, sayang. Hmm. Dunia ini isinya banyak sekali. Ya. Dunia ini isinya ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang botak, ada yang gondrong, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya. Hmm. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Yes. Betul, disesuaikan dengan target market. But please, be inclusive and be open-minded. Gue setuju ya Iwet ya sama itu. Maksudku, aku kan bukan orang pinter kayak teman-teman yang kerja di agency yang tadi lu bilang mereka yang menciptakan narasi, they are setting the bar, they are setting the trend gitu ya. Tapi gue setuju, kayak gue agak sedikit tick off gitu ya Iwet ya. Kenapa begitu? Lupa gue mau ngomong apaan. You are setting the bar, you are setting the narrative. Oh iya benar. Gue di jalan gue ngelihat kayaknya itu adalah billboard atau iklannya digital banking gitu. Ya. Ya. Of course sekarang Lupa deh dia. kayak jerawat muka gue pakai begitu. Iya. Jangan ganggu dong guys, lagi cerita dia, nanti lupa. Digital banking. Ya, digital banking. Nggak tadi gue udah lubang pantat loh, Bo, begitu. Lo suka ngeliatin lubang pantat? Emang lo enggak? Lo nggak pernah nyebokin ponakan lo emang? Enggak, Kalau dia sakit panas mesti masukin obat dari pantat, emang bukan lo yang ngerjain? bukan. Gue karena orang tuanya nggak tega.
Oke, oke, oke. Go on. Jadi nanti kalau lo sakit panas, lo telepon gue yang masukin Oh, obat ke enggak! lo. I can be a nurse. Bodoh amat! Gue Digital tahu banking. digital banking. Gambarnya itu adalah cowok anak muda gitu ya, Ya. pakai baju kotak-kotak merah putih gitu ya. Gue sampai inget merah putih hitam. Terus pegang handphone, terus dia ketawa gitu. Terus gini, sekarang transaksi bisa dikerjakan sambil nongkrong atau kata-katanya gue lupa. Nongkrong jalan terus, transaksi bebas hambatan gitu-gitu. Ya, Ngerti nggak lo? ya, Terus gue tuh gini, kenapa nongkrong sih aktivitasnya yang di-tie-in sama anak muda? ya. Itu kan kayaknya membrainwash anak muda tuh emang cuman kerjaannya nongkrong. Enggak loh. Anak muda di rumah gue tuh nggak pernah nongkrong. Anak muda di rumah gue itu sibuk paskibra, sibuk basket, sibuk pelayanan di gereja, sibuk youth camp, sibuk nyetrika, bebenah rumah, cuci mobil, nggak nongkrong. Kenapa? Gue marah loh Iwet. Maksudnya gue, kenapa anak muda di brainwash kerjaannya cuma nongkrong? Anak muda boleh nggak sih dibanggakan? Dia produktif, dia berkarya. Anak muda tuh belajar, anak muda tuh berkarya. You know, doing sport, those kind of activity. Kenapa nongkrong yang kayaknya dibangga-banggakan? Ini. Lo tahu proses untuk sampai akhirnya di-approve dan kata nongkrong itu muncul di billboard atau di LED atau di iklan TV atau di print ad atau di apapun, itu prosesnya panjang banget, Bo. Prosesnya panjang banget dan itu mengalami berbagai macam overthinking yang sangat gila. Tapi ini yang gue bilang tadi. Balik lagi nih, klien, pemilik brand, agensi kreatif, dibuka kepalanya, open minded. Nah, Lu tuh jangan cuma berpikir berdasarkan dari algoritma sosial media. Lu tahu nggak? Itu alasan justifikasinya dari kata nongkrong itu naik adalah karena di sosial media masih kata nongkrong yang muncul. oh. Maksud gue kayak, dude, you are creating the narrative. You are setting the trend. You have the power to do that. You have the money to buy all those billboard and commercial slot and television. And also social media. Use it carefully. Iya, I might be wrong ya. Of course, who am I gitu. Ini cuman suara om-om yang kayaknya gue nggak suka aja gitu loh anak muda. Karena gue nanya tuh sama ponakan gue, eh gue nanya gitu, what do you think if you see that image gitu? Kita nggak pernah nongkrong, we don't know. Tapi nanti mereka punya justifikasinya tuh Dave ketika lo men-challenge itu. Mereka kan bilang gini, ya itu kan keponakannya Mas Dave cuma 1% dari sekian juta masyarakat Indonesia atau anak muda Indonesia. Cuma kan gini ya, dude, gue tahu ponakan gue cuma 1%. Tapi lo nggak mau membesarkan 1% itu sehingga Indonesia lebih produktif? Iya, maksudnya gue gini, kan kita juga punya beban ya, punya tanggung jawab moral gitu. Terus akhirnya nanti anak-anak muda itu cuman mengejar, oh hidup sukses itu nongkrong. Kalau gue nggak bisa nongkrong, gue depressed. Berarti yang gue kejar dari kenikmatan dunia ini adalah nongkrong. There is more to life than just nongkrong, baby. So balik lagi, coba dibuka horizonnya, dibuka wawasannya, bergaul yang banyak, ngobrol yang banyak. Jalan-jalan pelesir bukan cuma buat healing tapi untuk melihat. Bukan cuma pergi ke tempat-tempat yang lagi viral di TikTok. Go explore, find something that people haven't know anything about it. Expose. Sama gini ya. You have the tools, you have the power to do that. Yes, sama gini ya, menurut gue juga yang kurang dari kita adalah, kan I said it so many times, kita ini bangsa follower. Kita ini bangsa follower. Yang kurang dari kita adalah keberanian untuk menjadi berbeda dan memulai sesuatu yang berbeda. Contoh, kembali ke topik obrolan tadi iklan nongkrong itu ya. Mungkin yang bikin iklan dan klien pikir, ya karena kalau keyword search nongkrong itu yang paling sering pop up di sosial media. Jadi iklan di-drive oleh kegiatan atau real life di sosial media. Sementara sosial media juga di-drive oleh iklan. Jadi cycle-nya kan itu-itu aja. Nggak ada yang berani break the cycle.
dan memulai hal-hal baru gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti? Gue Ya, gue nyambung dari sini ya, Dev ya. Ada Astrowe yang bilang gini, gue seneng deh. Yang nonton kita tuh pinter-pinter menurut gue. That's why I hate marketing data. We just riding the trend, not creating the trend. oh, Lanjut ya. Kalau di advertising agency tuh ada satu yang jadi otak, namanya adalah strategic planner. mm-mm, Ada beberapa nama strategic planner yang jagoan banget di industri dan di negara ini, dan dia tidak bicara lewat data. mm, Dia bicara dari buku yang dia baca, dari musik yang dia dengar, dan itu yang kemudian dia jadikan sebagai base dari strategi untuk iklannya. And it's amazing, mm-mm, ya. Dia dikasih data, akan dia baca data itu, tapi akan yang dia tampilin tuh adalah sisi humanisnya, karena when you are doing marketing, you are dealing with human. mm-mm. Itu yang harus lo touch gitu. Terus JJ McQuist bilang gini, iklan-iklan, slogan-slogan seperti itu seperti doktrin terselubung ya. Memang sayang. Ember. Memang. Makanya gue bilang, orang-orang yang membuat iklan, agensi kreatif, pemilik brand, please be very careful and be very mindful. Lo Mm-mm. tau nggak? Orang itu ternyata nggak butuh sarapan loh. Hmm. Tapi karena serial itu mesti mempopulerkan, no, tar semut. Tapi karena serial harus mempopulerkan dan memarketingkan produknya, dia bilanglah bahwa sarapan itu adalah the most important meal of the day. Ya. Itu tuh doktrin marketing, sayang. Iwet demen banget tuh kalau udah begitu tuh doktrin marketing. Ya lu sebagai marketer, lu tuh tukang doktrin. Gue, ya, ya. Oke lanjut, saya diam. Enggak, gue tuh suka gemes, Bo. Kalau gue present tuh gue gini. Maaf ya, with all due respect to all clients, Iya, gue iya. tuh cuman kadang suka gini. Jrit, segini aja lo otaknya. I'm so sorry. Iya. I'm so Jangan- sorry, but gue kayak ngobrol yuk gitu. Mau nggak? Ya, gini, jangan tersinggung, jangan ada yang sakit hati. Ini tuh adalah dua om-om ngomongin nihil, ya, nothingness, nothing, nggak ada, karena dua orang God bless yang ngebacol aja gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya? Iya. Jadi gini, gue kemarin kan kenalan sama perfume Frederick Malle. Ya, Terus educatornya ngejelasin, nama Frederick Malle ini disebutnya sebagai pekerjaannya apa ya? Evaluator. ya, Dia biasanya menghubungi artisan-artisan perfume yang biasa disebut sebagai nose. Lo sebagai seniman perfume bikin minyak wangi dong gitu. Ya. Biasanya si nose ini terima orderan dari brand. ya, Dan biasanya nama perfumer ini nggak pernah keluar, Wet. ya. Jadi cuman misalnya Christian Dior yang order, ya udah abis itu jadi I don't know, Eternity gitu. Kita nggak pernah tahu namanya siapa, apalagi evaluatornya. Nah, mendobrak itu semua dan biasanya sang nose itu kan terima orderan sesuai dengan keinginan klien dong. Ya. Si klien yang akan mendoktrin, gue maunya yang bau jasmine karena jasmine lagi laku. Ya udah deh gue bikin gitu. Nah, Frederick Malle dia membalik itu semua. Gue nggak mau. Gue memberikan kebebasan kepada lu sebagai artis. Lu mau bikin apa? Ya. Lu mau bikin apa? Lu butuh waktu berapa lama untuk research? Kasih tahu gue. Terus kasih tahu gue mau dijual berapa. Gak usah dipikirin pasar kayak apa. Lu pengen apa? Pengen apa? Ya. Terus hadirlah Frederick Malle, Portrait of a Lady, by siapa, ini by apa, by apa, by apa. Dan wanginya itu, you can smell the freedom of the artist. And it's totally different. Ya. Dan it smell like freedom. Ya. Jadi benar-benar, oh my, interesting gitu. Ya. Interesting. Very interesting. Terus kan gue mikir, iya ya, yang hebat itu adalah orang-orang yang bisa begitu. True. Bisa berani dan punya privilege, have the luxury untuk beda.
2.700 orang yang nonton kita, mengacu pada cerita Frederick Malle tadi, ada satu frase yang menurut gue keren banget. Don't be vanilla. Oh, I love vanilla. Oh, I'm so sorry, but vanilla is plain. Oh. Itu kan kiasan gitu ya. Tapi maksud gue, come on, be something else. Dare to be different. Gue tahu gitu ya bahwa memang harus ada target sales, ada target jualan. Bisa diakalin kok. Tapi tanggung jawab untuk bisa membuat sesuatu di dunia ini impact itu penting banget loh. Oh, ada teman-teman dari Afnan ya, kemarin ngundang aku tuh ke Jakarta Beauty Export. Bukan. Jakarta X Beauty, bukan Jakarta Beauty Export. Astagfirullah. Jakarta X Beauty. Jakarta X Beauty. Hai. Bo, lu tuh kalau nge-MC gitu, lu kalau misalnya lagi product knowledge baca cue card pasti ya. Baca dong, pelan-pelan dong gue nggak kayak gini, lu jangan mencoreng citra gue sebagai MC. Gue kan ini karena gue mesti ngeliatin mata lo, gue mesti ngeliatin itu tulisan jalan-jalan, makanya gue nggak bisa baca prompter. Dave itu kalau syuting TV dikasih prompter keder dia, dikasih prompter, dikasih earpiece, wah udah bubar itu acara. Gue kalau dikasih kayak beginian nih earpiece ya, gue kecilin. Pokoknya lo pakai aja biar tertib sama nurut ya. Nah, emang lu bisa kerja pakai earpiece gitu? Kan setengah pendengaran lu ketutup loh kayak begini. Bisa. Tapi gue kesiksa, tapi ya gue usahain untuk bisa. Udah gitu kalau paling sebel kalau yang earpiece gitu ya, pas gue ngomong dia ngomong. Gue mesti gimana nih? Yang ada gue ngomongnya gue membahasakan apa yang dia bisikin di kuping gue. Hah? Piye? Atau lo tiba-tiba di panggung pegang mic terus diam dengerin. Terus penontonnya gini, kenapa dia diam? Diam sambil oh iya oke bisa oke. Nek, bicara mengenai dare to be different. Ya, kemarin tiba-tiba Ya. gue nonton konten TikToknya Fitri Tropika. Ya. Oh my God. Itu baru. That's what I mean by daring to be different. Ya. Gue tepuk tangan loh sama produksi dan kreativitas video-video yang dia tampilin di TikTok. Web, itu yang lu ceritain ke gue kalau mereka tuh sekarang posting reel sama TikTok mahal banget. Betul. Gila loh. Tapi rela buat dibayar semahal itu. Karena dia bukan cuma menjual followersnya. She is selling creativity and ideation. It's crazy, mind blowing. Hebat loh, Nek. Satu lagi yang kayak gitu Denny Sumargo, mind blowing, crazy. Iya, Denny Sumargo gue nggak terlalu kena. Gue lebih kena ke Fitri Tropika. Mungkin gue lebih suka yang perempuan ya. Iya, Fitrop itu seasoned artist. Dia tuh seniman, Bo. Dia tuh anak kreatif. Dari dulu gue pertama kali kenal dia masih puyeng banget ya, dengan kalung gede banget, apa segala macam. She's a true artist. Dia bener-bener kreatifnya itu kayak ini anak unstoppable. Lucu banget loh. Parah loh. Lu lihat nggak sih? Yang Kreatifnya iklan dia. asuransi. Iya, iklan asuransi, Bo. Yang dia suaminya jadi talentnya sekarang. Mampus. Suaminya jadi talentnya. Jadi udah dia pure nyari duitnya dari begituan. Yes. Ya, Dave. They're making a lot of money. Gue nonton yang itu bapak-bapak pada joget-joget di hujan pakai payung. Itu iklan asuransi yang tiba-tiba jatuh kan bapak-bapaknya? Iya. Ya adalah normatif kayak harus pakai warna brand produk, tiba-tiba kaos hijau gitu ya, ada lah gitu ya. Itu agak ketebak tuh gitu, tapi bungkusannya masih oke. Iya. Dan dia smooth banget naruh produknya di tengah. Iya, asik banget.
suaminya sepedahan gitu. Iya. Ya, nah, syana na 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 na. Ternyata itu iklan ini bawa sunblock buat anak-anak. Ingat. Ya, gemes ya. Iya, Gemes hebat banget. loh dia. Gemes. And get this, and get this, and get this. Oh my god, I love Fitrop. I love Fitrop to the bone. Dia nggak ngelacur. Maksudnya? Dia punya dignity untuk bilang, Kak, gue udah 2 kali ditolak sama dia. Oh ya, Ya, mampus. mampus ya. Brand yang gue pegang karena nggak sesuai sama bukan karakter, sama keyakinan dia. Gila nggak? Dia tolak. Maksudnya apa tuh keyakinan? Ya adalah. Gue nggak perlu bilang, tapi dia punya satu prinsip yang aku nggak mau ngiklanin produk begini, gitu. Misalnya gue diabetes, gue nggak bisa tuh ngiklanin gula gitu ya. Iya. Kok ngiklan? Iya bener. Bisa kayak gitu, betul. Oh hebat ya, Bo. Dia nolak loh, Bo. Kak, maaf banget ya. Aku mau banget, tapi aku nggak bisa, Kak. Karena begini. Hebat, hebat. Ih, ih. Gue, Coba kalau orang-orang kayak kita ya, aduh nggak bisa, aku tuh diabetes, masa aku ngiklanin gula? Ya udah honornya aku 2 kali lipat. Ya udah kita syutingnya kapan? Aku kayaknya udah sembuh deh diabetes aku. Dikepret duit, siwer. nggak, kalau nggak gini. Kayaknya bisa ya, kita tweak sedikit supaya gula itu kita anggap sebagai sesuatu yang justru mengkomplement daripada diabetes itu. Di mana komplemennya? Atau gue paling sebel ya dengan istilah yang gini. Ya atau nanti kita gimikin aja ya, kita gimikin aja. Apa sih gimikin? Gila tapi, gila. She's amazing, tapi lo kena banget ya. Dia kreatif banget, Dave. Gue baru lihat soalnya dan gue gini, gila ini kreativitasnya, production wise, dan itu nyambung dengan pemikiran gue bahwa being different totally pays off. Itu baru seniman. Dulu tuh kan dia sempat diomongin, Bo. Karena? Dibilang, lakinya ngapain sih mesti masuk-masuk video begini? Oh. Lakinya ngapain sih ngikut-ngikut aja sama bininya? Ternyata sekarang, look at them. Iya. They're building an empire. Ampui. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Mahal loh, Bo. Satu video itu mahal sekali loh. Lu punya berarti nomor WhatsApp Fitri Tropika? Tropika, bukan Tropika. Tropika, gue baca itu. Tropika. Punya. Coba DM dong, siapa tahu dia mau jadi tamu siaran Jumat kayak Senin kayak. Jumat ya. nggak bisa. Jumat gue nggak bisa siaran. Jumat ini gue harus ke rumah sakit ambil darah. Oh ya udah. Oke, berarti minggu depan lah ya kita atur ya. Iya, mau nggak gitu? 7.30 sampai jam 8 dong, Fitri gitu. Iya. Boleh. Ntar gua message dia. Sama lakinya kali ya. Pengen ngomongin apa? Nggak mau Fitri aja. Pengen ngomongin apa? Enggak kan, kalau lu live berempat gitu rebutan ngomong, Lecin. Oh iya benar. Kan otak kreatifnya katanya lu laki Fitrinya. Iya. Ternyata si Fitri bilang katanya enggak itu laki aku, Kak. Oh ya udah kalau gitu gantian kamu gua abai. Gue tuh suka soalnya bos-bos lady gitu tuh. Gue suka tuh ngobrol sama bos lady gitu. Gue setuju. Ntar ya, gue message dia. Nampol itu kayak gitu-gitu tuh kayaknya inspiratif gitu. Iya benar. Tapi gila sih, Fitrop tuh she's amazing karena dan dia kan punya radio, Bo, basicnya. Ya kan dia dulu siaran di Radio Ardan di Bandung. Jadi dia tuh paham sama konsep bertutur, storytelling. Jadi nggak yang menclok bingung gitu loh. Jadi kita nggak kalau kita nonton videonya tuh beralur gitu. Ya kan? Iya dan itu ya. Fakta bahwa dia mampu menolak produk atau klien yang tidak sesuai dengan value dirinya dia, menurut aku commendable. Nggak semua orang tahu, itu tipe orang, tanda orang yang tahu value-nya dia siapa. Jelas, integritasnya tuh nggak bisa digoyang. Ya. Gue suka itu. Iya. Ini kan banyak banget yang bilang kan, ini juga kok Kak, itu juga kok Kak. Ini yang gue bilang, iya mereka juga melakukan kreativitas yang sama seperti Fitrop. Cuma Fitrop itu beda. Fitrop itu yang kenapa kita suka adalah itu tadi, storytellingnya tuh smooth. Storytellingnya tuh bisa dicerna. Bertuturnya tuh
nggak kasar. Bahasanya itu menggunakan bahasa sehari-hari tapi benar gitu. Terus placement produknya tuh pas semuanya. Productionnya secara visual tuh enak dilihat. Minggu depan kita libur 2 hari loh, Senin Selasa loh. Oh iya, Idul Adha ya, sampai lupa. Heeh. Berarti kita dari Jumat, Senin, Selasa nggak siaran? Heeh. Iya, 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 iya. Langsung di komen semua. Ya lama banget kak, kak lama banget kak, kak lama banget. Iya. Lu emang bulan puasa, Lebaran kemana? Yang Pulang kak, aku mau Idul Adha sama bapak ibu aku. biasa aja, gue juga nggak akan maksa lu siaran. Gue juga punya punya nalar, gue tuh tahu. Gue tuh making conversation aja, Nek. Bentuk respect gue sebagai umat Kristiani, gue nanya. Berantem lagi. Perkara nanya ngapain Idul Adha. Jadi Jakarta itu akan libur dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Betul. Oh, pantes. Iya. Oke, 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 oke. Berarti kita baru siaran lagi nanti Rabu ya. Ya, Tapi tenang, hari Kamis kita masih siaran. betul. Santai aja dulu. Mari kita nikmati hari-hari ini dulu, ya kan? Oke. Adakah teman-teman yang berencana keluar kota akhir pekan ini? Kayaknya bakal agak penuh ya luar kota ya, dan flight juga pasti agak mahal nih. Oh, itu juga ya, lagi banyak tuh gue. Oh, sorry. Mau ngomongin judul dong. Boleh. Obrolan kita kemarin itu ya ternyata emang bener adanya wet. Kemarin ada beberapa yang nonton siaran pagi kita yang kirimin gue DM link berita. Lo lihat kan di Jawa Timur apa Tengah tuh, Purwokerto apa Purworejo tuh, yang ada istri ngebakar suaminya karena suaminya terlilit hutang gara-gara judol. Bu, suaminya dibakar. Gila ya. Gila ya. Lu kebayang dong tingkat stresnya tuh kayaknya udah mentok sampai ujung, sebel, kesel gitu. Jawa Timur, Mojokerto. Gue Iya. gak bisa lo nonton begituan, Nek. Iya. Kebayang ya. Maksud gue itu loh segitu. Maksud gue gini ya. Iya, semua orang lagi susah sekali. Mbok ya gitu. Maksud gue mau nggak sih kita sama-sama mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan soal judol ini? Iya, itu Polela katanya. Bahaya loh, itu bahaya banget loh, beneran deh. Bener deh, maksud gue kalau ada satu hal yang harus kita segera suarakan tuh adalah sesegera mungkin judol itu dihentikan, tau nggak loh, dilarang, udah deh. Iya, dan suami-suami jangan berani macam-macam deh lo sama istri lo. Iya. Nih, Rio bilang, utang judul suaminya pembantu gue, sampai gue yang bayarin karena pembantu gue stres nangis-nangis. Takut, Bo, mereka takut soal ditagih-tagih segala macam gitu-gitu. Iya, kemarin juga ada yang DM gue tuh, ibu rumah tangga, utang judol ART-nya dia gitu, dia lunasi karena rumahnya didatengin sama tukang tagih. Mungkin sebenarnya judulnya nggak mengakibatkan hutang. Bukan, maksud gue dari judul itu tidak langsung jadi berhutang. Tapi masalahnya kan dia karena dia nggak punya uang, dia pinjol. Nah, pinjolnya itu yang bahaya. Iya, itu udah sepaket, Bo, kayak sayur lodeh sama waluh. Makanya, itu dia. Makanya maksud gue kalau ada hal yang bisa kita push untuk dibuat peraturannya segera adalah judul. Gue penasaran loh, buntut hukum negara kita tuh akan seperti apa ya, Iwet ya? Karena kalau dibilang salah apa enggak, lu bisa memaklumi nggak sih penyebab amarah sang istri? Gue sih paham banget loh. Ngerti. Bener, setuju gue. Cuy, anak 3 cuy. Dibakar akhirnya beneran. Katanya tuh di Borgol, anak 3 hidup susah, malah judol. Ya well, but then again, kita nggak pernah tahu isi dalamnya orang ya, dan beban hidup orang ya. Ya, We never know. ya. Kalau ini kan ada yang bilang gitu ya, judol dan pinjol satu kesatuan. Gue tuh kan sebenarnya pernah, tapi gimana ngomongnya ya?
how to put this nicely. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya pinjol itu bagaimana kita menggunakannya dengan bijak tuh bisa jadi sesuatu yang baik sebenarnya. Hmm. Yang bahaya adalah karena memang saking mudahnya meminjam uang lewat handphone, kita jadi nggak sadar. Hmm. Sehingga akhirnya terlilit. Hmm. Karena kan lu pinjam, setiap kali lu pinjam kan lu mikirnya bahwa besok bisa gue bayar kok segini. Oh ini masih bisa gue bayar, tapi karena terus tiba-tiba, lah Iya. kok udah lebih gede dari gaji gue? Lah gimana bayarnya? Karena sementara ini paham dan bijak mengelola keuangan. Dia tuh mirip kayak kartu kredit, Bo. Iya. Dia mirip seperti kartu kredit, cuma bentuknya cash. Jadi ada deadline yang harus lo penuhi. Kalau lo bayar lunas sebelum deadline, ya udah lo nggak dapat bunga. Dan lo aman, lo nggak akan dikejar-kejar. Hmm. Yang jadi masalah adalah ketika lo lewat dari tenggatnya dan lo nggak sanggup bayar. Cie, coming from somebody yang pernah terlilit hutang kartu kredit dan terjerat dengan dengan bunga ya Pak Iwet ya. Lo inget dong momen itu, Bo, gue stresnya kayak orang gila. Dibagi dong. Zaman muda, Kak. Zaman muda tuh kalau zaman dulu kan kalau zaman kita tuh bukan hipster, bukan YOLO, yapis, yang urban profesional. Iya kan? Ya, dimana yang urban profesional itu kalau pergi tuh nggak bawa uang cash, bawanya kartu. Hmm. Ya nggak? Hmm. Ya, begitu lulus kuliah tuh cita-cita paling utama adalah punya kartu kredit. Hmm. Ya, bilanglah sama manajer bernama Judiwati, aku pingin punya kartu kredit. Dibilang sama dia, emang kamu mau beli apa sih? Hmm. Ya nggak apa-apa, buat pegang-pegang aja. Dave juga punya kok, si anak kecil Thea ya, selalu ngeliat nih, Dave punya, gue juga harus punya. Hmm. Udah dibilang jangan, Hmm. tapi repot. Enggak, aku bisa kok, aku udah gede. Barijeng kesel. Kenapa gue harus dilarang-larang? Hmm. Ya. Darah muda. Akhirnya ya udah dijagain limitnya. Punyalah kartu kredit. Cuman berapa ya limitnya, 5 juta apa 7 juta gitu. 5 kayaknya lo waktu itu. 5 juta ya, 5 juta. Jebol tuh kartu kredit. Sementara zaman dulu tuh kita tuh digaji. Hah, Karena uang disimpan gitu kan. iya. Ya. Nggak cukup buat bayar kartu kredit. Itu kartu kreditnya Iwet bisa jebol karena dia tuh suka withdraw cash. Dia nggak tahu kalau withdraw cash dari kartu kredit bunganya gede banget nih. Gitu. Bubarlah akhirnya. Jadi dia gaya aja kemana-mana nggak pernah bawa cash. Lihat ada mesin ATM nih, tarik aja dia dari kartu kredit, tarik aja dia dari kartu kredit, tarik aja dia dari kartu kredit. Halo, selamat membayar bunga. Ya, bubarlah semua. Sementara yang gondrong ini nih, sebelah sini gue nih, tertib banget. Jadi ketika gue terlilit hutang kartu kredit itu dia cuman kayak mesem-mesem gitu dari jauh. Gue bilangnya anjing ini orang. Gue cuma, kok bisa sih? Tapi itu pelajaran. Balik lagi gitu. Kalau lo bisa lebih paham, sebenarnya bisa membantu. Lo tanya sama Dave apakah dia pakai kartu kredit apa enggak, pakai. Pakai dong. Pakai, tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia tahu bahwa oke, gue punya budget segini untuk bisa gue pakai. Nanti gue bayar ketika sudah masuk ke tagihannya. Kontrol diri itu dia. Ya betul. Gue pernah cerita kan, emang harus bikin kesalahan sih untuk bisa belajar. Kayak gue punya adik gue juga tuh gitu. Dia pikir kalau withdraw dari kartu kredit itu sama kayak kita withdraw ATM gitu. Dia tuh kepepet nggak bawa cash, dia withdrawnya itu kayaknya cuma 300.000. Lo tahu bunganya berapa? 380.000 Ya, sekali withdraw itu. ya, jadi 80.000 kan withdrawnya. Dia mesti bayar 380. Gigi lu gendut. Loh. Biayanya 380, jadi 380 plus 300. Kok gede banget jadinya? Makanya. Tuh, kan ya. Itu dah.
Nah, kartu kredit menjelma zaman sekarang jadi namanya pay later. Ya, 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 ya. Ya berhati-hati, dicari tahu Ya, cara mengatasinya seperti apa ya. Lu mau ngapain hari ini? aku ada meeting jam 10, terus lanjut lagi sampai malam hari ini. Oke. Dipertahankan moodnya agar tetap semangat sampai malam. Besok 7.15. Besok masih jam 7 kan, besok masih hari Rabu. Oh iya, besok kita ketemu jam 7 ya teman-teman ya.